Secara tegas, Presiden dan Menko Polhukam mengatakan bahwa mengapa Perpu Ormas ini penting adalah bagian dari menjaga keutuhan bangsa. Menjaga jangan sampai bangsa ini terkena infiltrasi ideologi dan paham radikalisme. Dan ini juga ditegaskan oleh Pak Menko Polhukam, menjaga supaya bangsa ini tetap berdaulat. Jadi Bung, ketika besok Bung Midan dan Anda mendukung aksi demonstrasi ini, apakah Anda bagian dari yang ingin mengganggu NKRI? Apakah Anda bagian dari intoleran, sekelompok intoleran? Ya, justru kan unjuk rasa itu kan bahagian dari demokrasi, partisipasi publik, ya. Justru pemerintah harus bersyukur dengan ada unjuk rasa, berarti hidup negara ini. Ya, hidup dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sama sekali kalau dikatakan sama sekali tidak benar kalau kemudian dikatakan oleh Guntur bahwa aksi besok itu membazir. Tidak, ya, dalam perspektif demokrasi itu penting sekali proses pembelajaran politik, bagaimana itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Menyampaikan pendapat, berkumpul, itu adalah bahagian, ya, bagaimana kemudian rakyat belajar untuk kemudian mempengaruhi kebijakan publik. Gimananya Perpu Ormas ini Anda anggap tidak penting? Ya, sebenarnya kalau Presiden bilang tadi digebuk, bukan digebuk dengan Perpu, tapi digebuk dengan ketuk palu hakim gitu, ya. Bukan digebuk. Jadi ada prosesnya. Apa? Prosesnya. Makanya Undang-Undang 17 2013 kemarin itu, tentang Undang-Undang Ormas, ya, ada mekanismenya, mekanisme peradilan. Perusahaan pilot aja pakai peradilan kok. Ya, jadi Anda yang tidak Anda setuju itu lebih pada proses. Sebenarnya Perpu itu ilegal menurut saya dalam pengertian bukan dalam konteks konstitusi, ya, karena itu ilegal dalam pengertian apa? Ilegal dalam konteks katanya tidak terjadi kosongan hukum. Enggak ada. Undang-Undang 17 2013 jelas. Kenapa waktu itu, ya, 2013 tidak dimasukkan ajas contrarius actus? Karena itu terkait dengan hak asasi manusia. Karena memang negara hukum ini kan negara yang bercirikan ada jaminan, ya, terhadap hak asasi manusia. Jadi saya dikatakan begini, bahwa contrarius actus waktu itu, ya, yang Malik ini jadi pimpinan pansusnya, bukan tidak dibahas, tapi karena kita melihat bahwa ada perspektif hak asasi manusia, sehingga waktu itu kita tidak masukkan. Gitu. Benarkah ini ilegal, Perpu Ormas, padahal Presiden mengatakan ini menyangkut kedaulatan bangsa? Kalau ilegal dalam arti tata hukum, tidak, karena memang di dalam konstitusi itu sebuah tindakan sepihak oleh Presiden itu dimungkinkan kalau berdasar alasan subjektif Presiden memang itu diperlukan. Subjektif karena nanti harus dipertanggungjawabkan di DPR pada masa sidang berikutnya. Tapi begini, sebenarnya substansi yang sangat penting. Lahirnya Perpu ini menurut saya sama dengan situasi ketika lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, ya, tentang keormasan. Pada waktu itu 2013 itu kan ada kebutuhan membubarkan organisasi tertentu yang anarkis. Saya masih ingat itu. Ini tidak bisa dibubarkan. Gimana caranya nih? Misalnya orang melakukan sweeping, nggak bisa dibubarkan, nggak ada undang-undangnya. Kita nggak boleh sebut nama ormasnya? Nggak perlu lah, kan sudah tahu juga. Masuk ke hotel-hotel, meriksa KTP-nya orang, apakah suaminya istri apa tidak. Itu kan, lalu gimana nanti caranya? Lalu dimasukkan itu, gini, kalau dibubarkan sekarang, nggak bisa buat dulu undang-undangnya. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan seterusnya. Bisa dibubarkan. Nah, ternyata, yang ini lain nih, yang ada kebutuhan, yang untuk HTI ini, ada kebutuhan untuk dibubarkan. Harus dibubarkan kebutuhan itu. Karena apa? Karena gerakannya jelas ideologis sejak awal. Dan itu jejak digitalnya gampang sekali, dan itu tidak pernah dibantah kan. Makanya Pak Mahfud bilang bisa memahami. Saya bisa memahami. Apa yang membedakan dengan 2013 dengan 2017? Nah, ini ideologis, tidak bisa dengan peringatan. Kalau orang sudah mengadakan gerakan mau mengganti dasar negara, mau mengganti sistem pemerintahan, itu kan tidak bisa dengan peringatan. Itu sudah ideologis. Kalau teknis orang melakukan sweeping, gitu ya, menyerang satu kelompok, itu kan bisa diperingatkan oleh aparat keamanan. Tapi kalau ideologis, gerakannya sudah ini, mari kita ganti, ini sudah ndak cocok ini, itu kan harus dibubarkan. Bubarkannya gimana? Pakai Undang-Undang nomor 13 nggak bisa kan? Itu tidak memadai. Tidak memadai. Sehingga lalu penjelasan dari sisi demokrasinya bahwa ini tidak cukup, atau ini hanya akan membuat tindakan kesewenang-wenangan atau otoritarian otoriter dari satu negara. Iya, itulah. Memang di suatu negara, di setiap negara itu kan ada yang disebut undang-undang yang dibuat dalam keadaan mendesak. Kalau di Undang-Undang Dasar itu
ada pasal 12 itu undang-undang dalam keadaan mendesak. Tapi kalau ada pasal 22 itu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, ya. Itu yang satu keadaan darurat gitu. Nah, itu berbeda dan negara mesti punya instrumen itu. Instrumen hukum yang bisa. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa sekarang negara sedang berada dalam keadaan darurat di tengah masifnya infiltrasi doktrin dari HTI yang bertentangan dengan Pancasila? Iya, kita bisa beda pendapat. Kalau mungkin kita Prof. Mahfud? di sini bisa. Tetapi begini, saya termasuk pada waktu yang mengatakan ini harus dicari cara agar HTI ini dibubarkan. Pada waktu itu saya katakan. Pilihan presiden kemudian menganggap, oh ini harus dengan perpu, dan itu sah saja perpu itu dibuat oleh presiden. Selama ini juga sudah banyak perpu. Ya, kita sebagai praktisi. Ya, makanya saya katakan perpu itu tirani konstitusional, ya tirani, ya. Mana syarat-syarat ilegal dong. Ya, ilegal dalam konteks tidak ada kekosongan sebenarnya. Ya, saya paham bahwa memang itu dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, makanya saya katakan tadi. Dan kekosongannya itu, Pak. Kan ada 3 syarat keluarnya perpu. 1, kalau tidak ada undang-undangnya. Yang kedua, ada undang-undangnya tapi tidak bisa dilaksanakan. Undang-undang 17 2013 ada tapi tidak bisa dilaksanakan. Tidak, bagaimana Anda bisa menggunakan peringatan terhadap berarti kita menafikan peradilan, Prof. Ya, itu kan ada tahapannya, Prof. Artinya kan harusnya yang dipersoalkan oleh negara mereka hukum adalah bagaimana dalam sistem demokrasi ini ada sebuah proses yang tetap dijaga gitu, Prof. Jadi tidak karena kita melihat HTI ini berbahaya langsung ditutup. Proses itu yang ingin mereka katakan. Iya, kalau gerakan saya katakan tadi, kalau misalnya kita melihat orang sweeping, orang menyerang kelompok lain, itu kan gampang memperingatkan. Ya kamu jangan lakukan itu. Kalau ngulangi lagi, peringatkan lagi. Kalau gerakan ideologis gimana caranya? Apalagi itu sudah dinyatakan dari awal bahwa kami tidak setuju dengan sistem ini. Sistem ini harus diganti. Ini sudah gagal, gitu. Itu kan tidak bisa. Tapi kan undang-undangnya juga tetap bisa harus diperingatkan juga, Pak. Justru itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Makanya dibuat perpu. Ya, bagaimana memperingatkan ideologis? Orang sudah menyebar kemana-mana, kan gitu. Dan sejak awal sudah mengatakan ini harus diganti ini sistem ini. Dan ketika ini dikatakan itu tidak pernah dibantah kan sampai sekarang bahwa itu agendanya. Sebenarnya dalam undang-undang itu juga itu begini, paling paham itu. Ada mekanismenya juga setelah dikasih tahu tidak ini ada kan dikasih tahu sanksi itu dan sebagainya. Kemudian kegentingan yang memaksanya seperti apa? Karena ideologi kita kan masyarakat juga sudah dewasa dan sudah pintar semua, Prof. Ya, bagaimana mungkin begitu saja bisa diterima kalau ideologinya diganti? Apakah ini hanya sebagai suatu keniscayaan saja? Mungkin maksudnya, Prof, itu adalah dari berbagai kalangan, bahkan kampus. Kita tahu kemarin BNPT mengatakan bahwa rektor di kampus-kampus Indonesia terindikasi ISIS. Itu sebuah fakta yang dikeluarkan oleh Kepala BNPT. Saya pikir itu juga berlebihan lah, ya. Itu berlebihan sekali. Karena memang saya yang nangani teroris sudah hampir ribuan, nggak pernah satu pun di antara mereka yang secara hati ke hati saya bicara, apa sih sebetulnya keinginan kalian? Yang mereka rasakan itu adalah kezoliman, adalah perbuatan-perbuatan kejahatan kemanusiaan yang nggak pernah ada pembelaan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Ini fakta. Siapa yang bisa menilai tentang Palestina sampai saat ini? Nggak ada dunia. Itu jadi Anda membenarkan tindakan bom bunuh diri yang menghabiskan nyawa puluhan ratusan nyawa tidak berdosa. Artinya bahwa bukan berarti saya membenarkan tindakan itu, tapi ada sesuatu yang menjadi akibat. Pasti. Ya, yang menjadi akibat. Nah, ini kan terapinya tidak harus kemudian menyamaratakan bahwa ini Islam radikal. Apa sebetulnya yang salah di sini? Itu yang sebetulnya harus dikoreksi. Tidak bisa mengeneralisir. Karena saya pikir itu yang salah itu tadi begini. Bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Ya, artinya salah kan? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Wacananya begini, Bro. Ya, ya, sebetulnya idenya adalah bahwa bagaimana supaya sama seperti penafsiran saya terbatas bahwa politik luar negeri Indonesia itu menyatakan dimanapun di dunia tidak ada boleh penjajah. Ya.
Oleh karenanya, apa yang menjadi ideologi Hizbut Tahrir tentang kehidupan bernegara di mana-mana, itu selalu tidak memperhatikan hak-hak asasi. Itu yang sebetulnya ingin. Bukan berarti ideologi negara itu diganti. Tapi kampanye sampai saat ini kampanyenya eksplisit begitu. Ini nih pidatonya begini nih. Mulai sekarang mari kita berjuang agar hukum di Indonesia ditetapkan oleh seorang ulama yang kita pilih, bukan oleh DPR. Demokrasi itu togut, demokrasi itu haram. Itu pidatonya dan digitalnya ada. Dan pidato ya itu konferensi Hizbut Tahrir Internasional tanggal 12 Agustus di Jakarta jelas kita harus menolak demokrasi, demokrasi haram. Kita harus ganti pemerintahan kita, menolak negara bangsa. Kita harus bikin transnasional dari Thailand, terus kemana sampai ke Australia itu jadi satu khilafah gitu. Itu jelas dan itu tidak pernah dicabut pernyataan itu. Itu bagaimana? Apa-apa itu tidak berbahaya bagi yang pertama bahwa secara praktis apa yang dilakukan Hizbut Tahrir itu gerakan-gerakan yang dilakukan ya langsung. Misalnya bagaimana undang-undang migas, itu adalah menunjukkan bagaimana Hizbut Tahrir cinta terhadap Indonesia. Jadi tidak berarti bahwa nggak ada hubungannya sih, Bung Mihdan, antara apa yang ditanyakan sama Prof. Mahfud sama undang-undang migas. Nggak ada hubungannya. Ya, artinya begini, gerakan yang faktual yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dari banyak hal itu adalah bagaimana mengkritisi pemerintahan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Salah. Semua Muhammadiyah NU juga sama, semua melakukan. Ya itu. Nah, ini memang mungkin maksudnya Prof. Mahfud adalah apakah ketika ada gerakan demokrasi itu togut, pemerintah itu togut, Anda sepakat dengan gerakan itu? Tidak. Oke, itu yang sesungguhnya sedang ingin dikatakan oleh Profesor Mahfud. Ya. Dan kampanyenya selalu harus emosi kalau Prof nggak dijawab. Ya, baik. Jadi memang begini, selalu ada pro kontra. Baik, kita bisa mendiskusikan banyak hal ya, dan semuanya ini bisa dilakukan dengan akal sehat, dengan hati yang sangat dingin, karena semuanya kita ingin negara demokrasi. Perpu Ormas ini sejatinya untuk apa? Untuk menjaga wajah demokrasi Indonesia.